Halo semuanya, teman-temanku yang ada di manapun berada, yaitu pecinta Remember Me 74 channel ya. Jadi saya pribadi mengharapkan, mendoakan semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan dan dimudahkan juga di dalam mencari rezeki. Dan tampaknya kalau dari analitik yang saya lihat di channel saya ini, untuk konten atau video yang saya upload 1 hari yang lalu itu lumayan banyak yang subscribe di sana. Artinya adalah bahwasanya banyak teman-teman yang menantikan kelanjutan daripada cerita yang sebelumnya. Karena kalau saya lihat dari analitik yang ada di channel saya, penayangan untuk 1 hari ini adalah sekitar hampir 14.000 penayangan dengan waktu tonton hampir 700 jam ya. Itu merupakan satu terobosan yang bagus ya, satu apresiasi dari teman-teman yang sangat lumayan bagus, sangat bagus, sehingga saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mengapresiasi cerita yang saya suguhkan di Remember Me 74 ini. Sehingga dengan ini saya sangat bersemangat sekali untuk terus melanjutkan ceritanya. Dikarenakan kita ini sebagai kreator itu sangat senang sekali, sangat berterima kasih sekali pada saat konten yang kita bagikan ini mendapatkan respon yang bagus, mendapatkan penayangan yang bagus. Artinya adalah jerih payah usaha kita selama ini mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan ya, seperti itu teman-teman. Karena kita ini sebagai kreator ini membuat konten-konten ini adalah dengan tujuan untuk menghibur banyak orang, sehingga kalau banyak yang mengetahui, banyak yang menonton, itu merupakan salah satu kepuasan, karena usaha yang dilakukan oleh kreator itu sendiri dirasa berhasil. Sehingga untuk kedepannya saya sebagai kreator akan terus berusaha mempelajari sebenarnya apa yang membuat teman-teman itu suka dengan channel yang saya miliki ini, sehingga kedepannya channel ini akan semakin berkembang bersama dengan dukungan yang diberikan oleh banyak orang. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mengetahui channel ini dan sudah subscribe channel ini, diharapkan oleh saya pribadi bantuannya untuk share channel atau video ini kepada rekan-rekannya yang lain, sehingga rekan-rekan yang lain bisa mengetahui bahwasanya di YouTube itu ada channel yang bernama Remember Me 74, sehingga nantinya banyak yang tahu, sehingga tujuan memberikan hiburan saya ini semakin mendekati ke arah tercapainya cita-cita daripada saya sebagai admin Remember Me 74. Jadi untuk kesempatan kali ini adalah saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang sebelumnya adalah
Pak Jo sebagai supir pribadi Pak Dokter itu yang pada part sebelumnya adalah menerima SMS dari Bu Dewi, yaitu istrinya Pak Dokter, yang mana pada akhirnya Bu Dewi ini meminta Pak Jo untuk datang ke kamar pribadi daripada Bu Dewi ini. Dan tentu saja itu membuat si Pak Jo ini merasa bingung, merasa senang, merasa panik, merasa gundah gulana ya mungkin, dan lain sebagainya di dalam pikirannya itu. Dikarenakan bagaimana tidak seperti itu, seorang wanita yang cantik, dan dia adalah seorang majikan yang mana pada malam hari itu adalah sedang sendiri ya, sedang sendiri dikarenakan suami daripada Bu Dewi yaitu Pak Dokter sedang pergi ke tempat prakteknya ya. Jadi seperti itu, memang kegiatan Pak Dokter itu adalah pada saat pagi hari dia berangkat ke rumah sakit untuk menjalankan tugas-tugasnya, kemudian pulang sudah malam sekitar jam 8, jam 9 malam, kemudian jam 10 malam atau jam 11 malam itu sudah harus berangkat kembali ke tempat prakteknya ya. Kemudian pulangnya pun pagi, yaitu berkisar antara jam 4 sampai setengah 5. Jadi tentu saja ini Bu Dewi ini mungkin merasa sedikit ya bagaimana, seperti itulah yang namanya seorang istri jarang bersama dengan suami ya, kita bisa bayangkan. Sehingga pada saat itulah Pak Jo menjadi semakin tidak karuan pikirannya, karena bertanya-tanya apa sebenarnya yang akan terjadi malam itu. Kenapa sampai Bu Dewi ini memintanya untuk datang ke kamar pribadinya. Dan inilah yang menjadi apa ya namanya itu, kebingungan tersendiri pada diri Pak Jo ini. Akan tetapi pada akhirnya Pak Jo ini merasa harus melaksanakan perintah yang diminta oleh majikan. Tentu saja dia tidak bisa menolak, sehingga Pak Jo ini dengan segera bersiap-siap dan menuju ke kamar pribadi daripada Bu Dewi ini. Dan tentu saja Pak Jo itu di dalam menuju ke kamar pribadi Bu Dewi ini dengan sangat berhati-hati, jangan sampai sampai terlihat atau diketahui oleh siapapun ya, termasuk mbak-mbak pembantu ataupun oleh putri-putri daripada Pak Dokter dan Bu Dewi ini. Karena kalau sampai ketahuan atau diketahui oleh orang lain, tentunya ini akan menjadi satu problema, satu masalah yang sangat berat nantinya ya. Jadi seperti itu. Dan untuk saat sekarang ini mungkin memang suasana sedang hujan ya, sehingga mungkin pengisian suara saya ini agak terganggu oleh hujan. Jadi mohon dimaklumi, karena memang kondisi alam, ditambah saya ini memang masih belum memiliki studio khusus untuk pengeditan video, sehingga
Ya, seperti inilah. Jadi mohon teman-teman maklum apa adanya ya. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita kali ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.